Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Order Kue Natalan Pun Diharamkan. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non-muslim untuk perayaan Natal. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas nih soal, ya seperti biasa, event-event Natal udah tiba. Berarti banyak banget statement-statement kontroversial yang disampaikan oleh Sebenarnya bukan kontroversial ya, Luis ini nggak ngerti tentang Islam ya. Islam itu agama yang punya aturan ya, agama lain juga punya aturan. Nah, jadi Luis itu sebenarnya sebagai seorang non-muslim harus tahu aturan dalam agama Islam, sehingga dia kalau tahu kan jadi paham, sehingga dia bisa mengikuti alurnya gitu guys. Kita nggak boleh, misal gini deh, jangan lagi agama, contoh ada istiadat. Coba misalnya ada istiadat apa ya, kayak istiadat di mana lah, kayak di Jepang misalnya. Di Jepang itu ada istiadat tuh yang kalau kita masuk rumah orang itu harus lepas sendal sepatu guys. Nah itu sepatunya tuh harus ngadap keluar. Kalau nonton vlog Jepang ada nggak tahu ada istiadat itu bagaimana. Nah kita nggak boleh melanggar itu kan. Kita harus menghargai gitu. Kalau kita tidak menghargai, jadi kita bilang mungkin, orang Jepang ini aneh ya. Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti begini gitu? Ya karena anda nggak paham, makanya belajar, ya kan? Nah nanti kita akan terangkan ya. Sebenarnya apa sih Islam mengaturnya gitu ya kan. Jadi kita tidak seperti Luis mungkin yang bebas mau campur baur mau apapun itu silakan, itu kepercayaan dia. Tapi Islam beda. Islam agama yang punya batasan yang nggak boleh dilanggar, dan itu harus dihormati oleh orang teman-teman kita non muslim ya. Jadi jangan katakan itu kontroversial. Masa anda katakan hukum agama lain itu kontroversial? Paham ya? Kita akan terangkan karena dimana yang Luis ini nggak mengertinya guys. saudara-saudara kita dari sebelah. Kali ini dia membahas satu pertanyaan sih. Pertanyaannya adalah tentang boleh nggak sih dapat orderan kue. Kue ini dipakai untuk Natal gitu. Nah, Bapak ini jawabnya ya kita dengar aja langsung guys. Mari kita tonton videonya. Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non-muslim untuk perayaan Natal, nggak boleh. Kalau dia order saya tidak bilang untuk perayaan Natal, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang ini untuk Natalan ya nggak boleh. Karena Ya, sampai di sini kita akan bahas dulu jawaban dari Bapak ini. Jawabannya adalah nggak boleh. Bah, bagaimana ini nggak boleh ternyata? Saya kurang paham ya, kenapa kok kayak anti banget gitu. Ini bukan anti banget, ini masalah aturan agama, ya kan? Paham nggak? Aturan agama yang nggak boleh dilanggar, ya. Jadi aturan agama itu dibuat oleh Tuhan itu sendiri dan berkaitan dengan nabinya. Nah nanti kita akan jelaskan logikanya kenapa nggak boleh, ya. Nanti kita akan jelaskan guys. Ini orang-orang yang bagaimana gitu membuat Anda jadi tercemar gitu hidupnya kah? Dibilang Bukan masalah tercemar, kita punya dalil namanya lakum dinukum waliyadin. Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Nah, khusus untuk agama nggak bisa campur adur, campur baur. Kalau untuk ekonomi, untuk kesehatan politik silakan, tapi agama nggak bisa. Ya, di agama itu berhubungan dengan ibadah-ibadah, ya. Idul Fitri, Raya Kurban, Natalan, Misa dan sebagainya itu nggak boleh campur-campur guys. Masjid gereja nggak boleh campur gitu. Ini kalau untuk agama kita pisah gitu. Makanya Luis harus paham ini, dia harus belajar banyak tentang Islam guys. Jadi dia tuh bikin konten tuh dia harusnya dia selidiki dulu. Ini ajarannya kok seperti ini gitu kan. Diatur nggak di agamanya gitu. Dan ini dijelaskan kenapa ini harus apa seperti itu guys. Nanti ada logikanya nanti. nggak boleh karena apa? Karena kalau orderan Natal itu dipakai untuk hari kemusyrikan katanya. Kita nonton kembali videonya. ya nggak boleh, karena itu adalah acara hari kesyirikan, hari di mana menganggap bahwa Oh, ternyata kesyirikan. Sorry. Kita lanjut ya. kesyirikan, hari di mana menganggap bahwasanya Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan, yang Allah murka dengan hari tersebut. Ya, maka tidak boleh kita ikut serta dalam mensukses. Jadi Luis harus ngerti bedanya syirik dengan musyrik ya. Syirik ada kelakuannya.
musyrik orang-orangnya. Jadi orang-orang musyrik adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dia harus belajar ini ya. Dia harus banyak deh, dia banyak nggak tahu tentang Islam. Makanya dia bikin video gimana? Bikin konten tuh hendaknya dia belajar dulu. Setelah paham alurnya baru bikin. Ini nggak asal-asal aja gitu kan? Kan acara-acara seperti itu tidak boleh. Dan memang di sini sampai akhirnya dibilang nggak boleh ikut serta mensukseskan acara itu, nggak boleh. Jadi saya berpikir begini, menurut saya sih ajaran ini membuat orang-orang kasihan ya. Apalagi orang penjual kue, dia sudah susah lakunya, kemudian dia bikin dapat orderan, yang order orang-orang Kristen dipakai untuk Natal, ya nggak dapat rezeki deh. Nah ini konsep rezeki ya, Louis ini dia nggak ngerti konsep rezeki dan Islam. Ya, Anda tahu nggak? Burung saja, burung guys, burung itu dia tidak ada nggak burung itu pelanggan? Anda tahu? Jadi makhluk hidup apapun dunia ini sudah Allah atur rezekinya. Ini nggak ada cerita ditolak itu kita. Jadi Islam itu tidak takut dengan yang nama rezeki. Ya, yang penting kita cari dapat dengan cara halal. Itu konsep dalam agama Islam. Agama Islam mungkin nggak ada. Mungkin haram pun diambil sama dia gitu. Ya, bagi kita itu haram. Membuat kue khusus untuk orderan Natal itu haram. Nah, jadi Luis itu rezekinya main ambil semuanya, yang haram pun digas gitu guys. Kita tidak. Rezeki kita itu diatur sama Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi umat Islam itu tidak pernah khawatir dengan rezeki gitu. Seperti apa seekor burung ya, burung itu yang Anda bayangkan, burung itu nggak punya pelanggan guys. Kalau manusia kan punya pelanggan. Saya misalnya pembuat kue, saya punya pelanggan. Kalau nggak ada kan susah tuh awalnya kan, merintis pelanggan dulu segala macam. Orang belum tahu kue saya enak apa tidak, saingan banyak gitu. Burung nggak ada gituan, dia terbang aja. Lalu tiba-tiba Allah kasih rezeki berupa cacing terhadap apapun itu. Ini tiap makhluk itu, bahkan orang buta sekalipun guys ya, orang yang cacat itu ya, maaf ya, disabilitas itu ada rezekinya Allah kasih melalui orang lain misalnya, ya kan? Melalui orang-orang yang gemar memberikan sedekah. Jadi rezeki itu sudah Allah atur semua. Tinggal kita bagaimana mencarinya. Jadi jangan takut, ya. Karena semuanya Allah haramkan. Ada yang haram, ada lebih banyak lagi yang halal kan. Nah, jadi konsep ini pun Luis nggak paham konsep rezeki dalam Islam. Jadi bukan bergantung. Jadi bayang-bayangkan ya, setahun penuh, ya. Apalagi Indonesia yang mayoritas Muslim, ya kan? Masa rezeki tergantung pada orderan dari kue Natal, ya kan? Seakan-akan menafikan jumlah umat Muslim Indonesia ini yang 86% lebih, guys, ya kan? 86% lebih, Anda bayangkan itu. Nah, yang umat Kristiani yang mungkin nggak sampai 10% ya, bukan semuanya satu umat Kristen nggak campur tuh, guys, ada Hindu, Buddha. Nah, itu nggak semuanya juga ngorder kue Natal pada umat Muslim. Jadi nggak signifikan gitu. Lebih banyak orderan dari perayaan Idul Fitri, Idul Adha tuh berapa orderan untuk makanan, bahan makanan. Nah, lihat tuh ya, kemeriahan Idul Fitri yang lebih besar daripada Natal di Indonesia ini. Ini kita bicara Indonesia loh, bukan bicara Amerika yang tentu mayoritas Kristen. Nah, tidak ada yang masalah di situ gitu, ya kan? Kecuali kalau pada Idul Fitri. Nah, ini setahun ada 12 bulan. Yang Luis harus mengerti ya logikanya. Sama kayak gini deh. Natal kan cuma terjadi pada tanggal 25, pada bulan Desember lah anggap. Ya kan? Masih ada 11 bulan lainnya. Paham? Lalu emangnya di bulan Desember tuh nggak ada umat Muslim yang beli kue? Paham ya? Nah, misal contoh kayak bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ya, kita itu tidak boleh makan dari dari subuh sampai buka, ya kan, sampai maghrib. Nah, itu tidak ada yang takut kehilangan rezeki. Rumah makan disarankan tutup untuk menghargai umat Islam sedang berpuasa. Nggak ada masalah, bisa jualan malam hari. Nggak bisa jualan siang, jualan malam gitu. Malah lebih ramai yang beli malam. Kenapa? Karena orang tertunda belanjanya siang kan. Misal saya belanja makanan pagi ngapain gitu kan. Kecuali kalau makanan yang bersifat di kulkas, itu pun saya hindari. Kenapa? Godaan guys. Orang di puasa itu ya sudah, habis sahur itu habis makan, cuci semuanya, simpan jangan nampak gitu kan. Karena kita godaan itu kan, makanan minuman itu godaan. Apalagi kan pagi-pagi dia sudah siapin nih gulai rendang, itu gimana godaannya gitu kan. Kita kan hindari itu harusnya. Jadi kita biasanya sore itu pas mau berbuka itu jam 5 sore itu baru kita belanja gitu kan. Nah, jadi justru lebih ramai. Coba Anda bayangkan, tidak ada bulan Ramadan
ya itu stabil pagi sampai sore malam itu. Tapi kalau bulan Ramadan tuh rame guys, mau berbuka sampai malam tuh rame tempat-tempat makan kuliner. Jadi hanya pergeseran gitu, pergeseran dari jualannya, pembelinya akan lari numpuk di situ gitu. Malah malah lebih rame, malah lebih terpromosikan. Kenapa? Karena orang yang harusnya datang pagi, ada pagi, siang, sore itu kumpul di satu waktu yaitu sore sampai malam, dan itu jadinya banyak. Sehingga itu menjadi promosi. Paham ya? Contoh kayak misalnya kayak ada acara apalah di suatu daerah gitu. Wisata apa gitu. Karena ada waktu tertentu, orang ramai pas waktu itu. Sehingga datanglah media, rame nih gitu kan. Karena kayak ibadah haji. Orang datangnya cuman pada bulan-bulan haji. Rame kan? Jadi expose media karena ramenya itu viral. Coba kalau haji sepanjang tahun, itu nggak rame lagi. Ada biasa kok sepanjang tahun gitu. Kayak apapun itulah, kayak acara-acara pameran, Gaikindo atau IMS, Indonesia Motor Show, itu kan, atau game gitu kan, itu kan rame itu kalau kalian dibuat tuh waktu tertentu, sekali setahun, 2 kali setahun, makanya rame. Orang datang dari mana-mana. Coba kalau dibuat sepanjang tahun, nggak rame guys, biasa, besok aja lah, besok masih ada kok. Tapi kalau bulan itu ya sudah, waktu cuma seminggu nih, besok nggak ada lagi, datang yuk gitu. Orang rame-rame datang guys. Dan ini rezeki itu nggak ada urusan sama itu gitu. Jadi Luis ini nggak ngerti konsep rezeki, ya kan? Dia harus apa? Kepalanya logikanya harus jalan guys gitu. Jadi sempit balik bagi dia rezeki itu. Jadi seakan-akan kalau kita, misal saya pembuat kue ya, misalnya nih, saya biasa buat kue tiap hari, tiap bulan. Tiba-tiba datang orderan di Natalan, Bob buatkan kami kue untuk Natal lah. Saya katakan, maaf, lakum minkum waliyadin. Saya katakan tegas, lakum minkum waliyadin. Kalau mereka protes, ya Anda harus hormati agama saya. Memang aturannya begini. Anda kalau punya aturan kan harus hormati. Misal gini, aturan di agama Kristen misalnya nih, ya misalnya yang mereka aturannya apa kayaknya nggak ada yang kayak gini guys. Masa tuh yang mirip-mirip itu apa ya? Ini aturan ya, kita ngomong ya. Tiap agama beda-beda aturannya. Di agama Kristen tuh contoh aturannya apa ya? Misalnya nggak tahu saya guys, tapi yang penting ya karena saya tidak mengerti tidak terlalu mendalami spesifik mereka punya aturan apa gitu. Yang saya tahu ya, karena gini, nggak mesti Islam punya aturan gini, Kristen punya aturan yang sama gitu kan. Intinya adalah kalau mereka punya aturan, misalnya aturan apa lah ya, misalnya mereka nggak boleh tidak pergi gereja misalnya gitu. Misalnya mereka mereka beribadahnya bukan di gereja misalnya, mereka malah beribadah di misalnya nih, beribadahnya jadi orang tuh nyanyi sekolah minggu, anak sekolah minggu tuh bukan di gereja tapi malah pergi ke masjid misalnya. Itu tentu nggak boleh. Nanti akan datang orang Kristen mengatakan, kalian kok di sini sekolah minggunya ya di gereja, sesuaikan dong. Ya, sekolah minggu kan untuk Kristiani di gereja. Di sini orang-orang anak-anak ngajar ngaji gitu. Ngajar apalagi Quran. Kan kalau sekolah minggu ya pastilah kan, mana ada coba Luis. Ada jemaatnya yang ibadah minggu ke masjid. Pas lah di kompleks saya ini ada hari Minggu tuh ustadz ngajar anak-anak ngaji, lalu ada orang jemaat minggu lah ke sana ibadahnya, kan nggak cocok guys. Jadi intinya adalah ya harus hormati, kita nggak boleh protes, kamu nggak ibadah minggu sini ya nggak boleh, kami ibadah minggu di sana gitu. Jadi hal seperti itu lagi. Jadi hal yang sudah ditetapkan suatu agama itu harus kita hormati. Nah Luis ini tidak menghormati itu, dia malah melecehkan, malah mengejek gitu kan, malah gitu. Makanya saya akan didik terus orang-orang seperti dia nih ya, yang nggak paham itu ya melalui konten-konten saya. Jadi biar mereka sedikit belajar tentang Islam itu. Jadi hargailah aturan agama orang lain gitu. Contoh sederhana kayak gini guys ya. Saya sudah sering sampaikan di video saya. Misalnya saya punya orang tua. Misalnya saya masih kecil anggaplah. Ya. Atau saya udah punya anak lah. Anak saya ini ya, saya punya aturan. Luis punya anak juga. Gampang ya kan. Nah, anak saya kasih aturan, nak kamu nggak boleh keluar rumah lewat jam 10 malam. Ya, kamu nggak boleh keluar rumah lewat 10 malam, kamu boleh merokok, nggak boleh mabuk, nggak boleh pulang pagi. Clear aturannya. Kalau kamu langgar, kamu akan dihukum. Papa nggak suka kamu melakukan itu, melanggar itu. Nah, Luis anaknya bebas. Mau pulang pagi, mau ngerokok, mau mabuk, mau dugem, mau ke diskotik, segala macam bebas. Ya,
nggak mau pulang pun 3 hari nggak apa-apa gitu. Nah, tiba-tiba anaknya ngajak anak saya, yuk kita jalan yuk. Kata anak saya, papa saya nggak boleh, saya lewat jam 10 malam. Lalu kata Luis, kok antipati banget gitu kan? Kok ke diskotik nggak boleh? Kok mabuk nggak boleh? Kok apa namanya? Ini nggak boleh gitu. Ya itu aturan apa keluarga saya gitu. Ya, kalau Anda bebas keluarga Anda silakan, itu hak Anda, tapi jangan jangan jelekkan aturan keluarga saya yang saya buat. Juga kayak aturan agama saya yang sudah ditentukan oleh Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poinnya di situ, guys. Jadi Anda harus paham kenapa ini kan untuk kebaikan anak saya gitu. Jadi Tuhan juga punya kebaikan untuk umatnya. Jadi biar tidak terpengaruh, biar tidak campur, biar jelas batasnya, guys. Agama nih batasnya jelas gitu. Ini batas nggak boleh dilanggar. Ya, nanti akan saya sampaikan di Alkitab juga ada sebenarnya. Ya, di mana Allah itulah pecemburu. Dia nggak mau. Kata dia ya nanti ada ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, karena aku adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau kita lihat konteks ayat ini, Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi dia nggak mau ada Allah lain, guys. Nggak mau dia ada Allah Yesus, atau Allah Anak, Allah Kudus, nggak mau dia. Dia mau hanya Allah Bapa saja. Karena dia pencemburu. Jadi bahkan dia menimpakan salam pada anaknya, pada keturunannya gitu. Nanti ada ayatnya. Jadi nggak bisa main-main ini soal agama, nggak bisa main-main. Nggak boleh bercampur, guys. Oh itu poinnya ya. Ajarin untuk supaya nggak laku. Dan ini sebenarnya mengajarkan orang untuk ya membenci kaum Kristen sebenarnya. Ini nggak ada urusan membenci ya, nggak ada urusan membenci. Ini hanya masalah prinsip ya. Apa namanya? Gini guys ya, misalnya ada umat Kristiani kan gini, mau beli kue, tapi dia nggak bilang saya pembuat kue nih. Saya tahu dia Kristiani, tapi saya nggak bilang ini kue untuk Natal, dan saya pun nggak ada urusan untuk mengecek ini buat Natal apa tidak gitu. Yang penting dia pesan gitu, ya kan? Tapi kalau dia bilang, buatkan dong kue untuk Natal, saya langsung tahu kan. Nah, jadi secara intinya saya tahu kalau itu buat Natal itu saya tolak. Maaf, kita sih nggak bilang lakum dinukum aliadin. Nah, kalau dia nggak ngerti ya kayak Luis ini, apa sih lakum dinukum aliadin? Jadi bukan sekedar agamamu, agamaku, agamaku. Jadi itu diterapkan, guys, bukan lip service. Jadi gini, Anda kan mau Natalan nih, ya kan, mau bikin kue Natal. Itu urusan Anda bisa pesan sama yang lain, sama saudara Anda. Kalau untuk urusan agama, saya tidak mau ikut campur, ya kan. Kalau kue ini bukan untuk Natal, saya terima orderannya gitu. Harus tiba datang Luis, nanti kalau gitu kamu tolak rezeki, rezeki kamu, maaf, rezeki saya udah yang ngatur. Saya hanya menerapkan aturan agama saya gitu. Nah, jadi umat Islam tuh, guys, nggak sembarangan cari rezeki. Kalau gitu dibolehkan, berarti kalau gitu semua rezeki boleh. Jadi gini, bagaimana dengan orang misalnya kayak kita kan Islam nggak boleh usaha-usaha kayak perbankan nggak boleh, ya, usaha buat minuman keras nggak boleh gitu. Lalu tiba-tiba ada orang ya, kamu mau nggak join? Ini ada perusahaan bir ini, atau perusahaan rokok, atau perusahaan atau bank. Mohon maaf, agama saya melarang gitu. Apa rezeki kita putus? Enggak, ada banyak bidang usaha lainnya, guys gitu. Jadi nggak sesempit itu ngomong rezeki. Bahkan ketika saya pun tidak ada apapun itu, orang disabilitas saja dijamin rezekinya. Hewan ada dijamin gitu. Ini tidak ada urusan sama rezeki hal itu, ya kan? Apalagi kita ini sedang menegakkan aturan agama gitu loh, guys. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan senada ini ya kita bisa lontarkan juga pada akhirnya. Boleh nggak sih seorang pilot itu mengendarai pesawat dan pesawat itu penumpangnya ada orang-orang Kristen yang lagi pergi Natalan, misalnya dari Jakarta mau pergi Natalan di Singapura, lalu naik pesawat yang pilotnya sendiri adalah. Nah, ini beda, guys, ya, kasusnya beda. Gini, kalau kan dia khusus, ingat ya, dikhususkan nggak boleh. Jadi Luisnya nggak ngerti ya. Misal gini deh, pesawat itu kan angkutan, guys. Jadi Luisnya paham logikanya, pesawat angkutan. Sama kayak misal saya bawa bus nih. Nah, saya bawa bus tujuan ke Sumatera Utara misalnya, ya, yang lumayan banyak orang Kristiani, ya kan. Nah, cuman jangan lupa di sana juga ada umat
agama lain gitu. Nah, 20 Desember itu kan libur ya. Nah, kita tahu isi pesawat itu bukan hanya orang Kristiani, ya kan? Campur. Ada orang yang memang mengambil kesempatan untuk libur, pulang kampung, ngumpul libur. Nanti nggak ada kesempatan lagi. Kalau udah waktu kerja, kerja. Jadi liburnya pas barengan sama Natal. Dia pulang kampung bukan untuk merayakan Natal, tapi untuk kumpul sama keluarganya untuk merayakan liburan. Tidak ada aktivitas Natal di sana, guys. Nah, jadi kalau nggak khusus nggak masalah. Yang masalah adalah ketika misalnya ada orang khusus nih, satu pesawat itu diorder semua. Kami umat Kristiani, misalnya daerah Louis misalnya, satu pesawat disewa semuanya. Kita mau khusus Natalan ke sana, itu nggak boleh, ya kan? Nah, kalau pilot boleh nggak menolak? Kan ada pilot yang beragama Kristen juga, guys. Jadi pilot itu kan nggak semua Muslim gitu, ya kan? Itu berhak menolak gitu kan. Nah, yang pemiliknya juga, pemiliknya ya kan, kalau pemilik harus tolak betul, guys ya. Karena kenapa? Karena ini dia intinya tinggal cari maskapai lain gitu. Maskapai itu kan bukan hanya kaum muslimin yang punya gitu, guys. Nah, juga mereka bisa pakai modal terus lain karena itu kecuali kalau misalnya kami kemana mau pulang kampung liburan Natal, nah itu nggak masalah. Tapi untuk merayakan Natal khusus tuh nggak boleh. Misal ada umat Kristiani kayak Louis nih, Louis mau pulang kampung. Di kampung itu kan dia tidak merayakan Natal kan, dalam artian bukan merayakan Natal langsung pulang, enggak. Tapi memang sambil liburan ya nggak masalah, antarkan. Tapi kita ngantarkan betul-betul khusus untuk menghadiri Natal ya. Ibaratnya memfasilitasi lah. Kalau buat ke Natal itu kan memfasilitasi namanya, untuk kelancaran acara Natalnya kan. Karena kue itu memang diadakan memang untuk dikhususkan untuk acara Natal. Kalau pesawat itu kan tidak, guys. Bukan dikhususkan untuk mempelancar orang Natalan, enggak. Tapi orang itu memang sekalian libur, guys, libur. Ada juga orang Kristen itu yang malas ke gereja misalnya gitu kan. Jadi intinya adalah dan itu bercampur gitu. Ini beda kasus gitu, guys. Beda ya. Kita ngomong masalah khusus, sesuatu yang khusus. Pesawat itu diorder khusus. Kami mau pesawat ini dicarter hanya untuk menghadiri acara Natal. Jadi selepas itu langsung pulang, itu nggak boleh. Jadi gini ya, yang boleh itu gini, saya terangkan. Saya supir, misalnya saya pilot nih. Pilot itu kan bukan hanya pas Natalan masalahnya. Dia tidak terima orderan pas Natalan aja, dia terima orderan sepanjang tahun. Nah, pas Natalan, ada umat Kristiani naik pesawat. Kalian mau kemana? Pulang kampung, liburan Natal. Nggak apa-apa itu. Ya kan? Kita sambil antar penumpang lain. Atau penumpangnya mereka aja nggak masalah juga. Karena kita antar ke kampungnya atau ke suatu kota tuh bukan untuk kita bukan kita fasilitasi, buat dalam artian kita tuh bukan khusus mengantarkan untuk mereka menjalankan Natal gitu, guys. Dan abis itu kita antar dia pulang balik, enggak, guys. Bukan. Jadi ya beda, poinnya di situ beda. Nggak bisa samakan dengan buat orderan kue Natal. Ya. Buat orderan kue Natal itu kan khusus, nggak sekalian gitu, guys. Paham logikanya? Orang-orangnya Pak Ustadz ini boleh nggak kira-kira? Kalau dibilang nggak boleh, ya coba tabrakin aja. Ya pasti nggak cocok kan gitu. Coba tabrakin ya kan? Boleh, saya katakan boleh. Yang nggak boleh itu khusus ya. Makanya harus ngerti, Ustadz tuh katakan khusus. Ada orang Kristiani, teman kita, saudara kita yang Kristiani itu pesan kue order yang khusus untuk Natal, itu nggak boleh. Tapi kalau dia pesan kue untuk bawa oleh-oleh pulang kampung, bukan untuk untuk ibadah, dia nggak masalah, guys. Saya buat pesan kue untuk pulang kampung. Di rumah saya tuh nanti ada keluarga datang, nggak masalah, itu kan bukan ibadah. Jadi silaturahmi. Ini ketika ada Natal tuh guys kan ada yang untuk di gerejanya, ada yang untuk di rumahnya. Di rumahnya nggak masalah, paham ya? Di rumahnya. Jadi bukan ini untuk ibadah. Kan ada tuh kue-kue untuk ibadah. Ya, memang saya pernah loh kerja yang bersama sama gereja yang mana mereka tuh memang ada order kue, guys. Di tiap hari Minggu tuh ibadah tuh mereka order kue. 3 kali ibadah, 3 kali order kue. Dibagikan kepada jemaatnya. Nah, itu nggak boleh karena memang dimakan pas ibadahnya untuk mendukung kelancaran ibadah. Karena memang harus makan kue itu. Semacam semacam biar jemaahnya itu nggak lapar atau gimana, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk di rumah-rumah dia, bukan untuk memeriahkan, untuk ya sekedar untuk
ajang silaturahmi gitu kan. Natal ini kan bukan hanya ibadah saja guys, ada silaturahminya, itu nggak masalah. Yang berhubungan dengan silaturahmi itu nggak masalah. Untuk jamuan di rumah misalnya, yang bukan, nggak ada hubungan sama ritual ibadahnya ya, itu nggak masalah guys, gitu. Jadi memang untuk dimakan, untuk menjamu tamu, itu nggak masalah. Jadi bukan, maksud usaha kita ini adalah yang untuk ibadah Natalnya itu guys, beda ya kasusnya. Contohnya lagi, misalnya ada orang lagi kerjanya nge-grab gitu. Orang nge-grab kemudian dapat penumpangnya ini mau pergi Natalan, boleh nggak narik? Nah, lagi lah begini. Misalnya ada lagi di hotel gitu kan, orang lagi mau sewa hotel dengan nilai mungkin ongkos sewa dari hotel itu 100 juta, mau dipakai acara Natal. Boleh nggak disewain hotelnya itu untuk acara Natal itu? Nggak boleh. Misalnya nggak boleh. Hotel nggak dapat keuntungan 100 juta. Karyawannya nggak kebayar kan gitu. Nah, emangnya hanya hotel tuh hanya untuk Natal saja? Kan tidak. Banyak rezeki lain, guys. Paham nggak? Kalau gitu caranya gini, sebalik logikanya, gimana kalau ada orang yang di hotel tuh pesan untuk tempat dugem? Ya, atau ada tahu barnya, hotel tuh punya bar, itu orang memang pesan untuk maksiat gitu. Dia pesan bir, dia macam-macam situ ibaratnya gitu kan. Boleh nggak? Apapun yang maksiat lah, yang di agama Islam maksiat itu, boleh nggak? Nggak boleh guys, gitu. Jadi rezeki bukan hanya di situ. Hotel sepanjang sepengetahuan saya ya, itu bukan hanya Natalan guys, banyak yang lain gitu. Jadi kita tuh, saya pernah kerja di hotel kebetulan ya. Jadi pas bulan Desember itu memang banyak Natalan. Ya, tempat saya bekerja dulu ya. Tapi tetap yang berpulang yang salah itu adalah yang punya, karena dia yang membolehkan. Kita karyawan mah tetap bisa apa gitu. Kita mau protes juga nggak bisa. Ya kita intinya kita nggak mati, kita tidak menyukai, tapi kita laksanakan karena memang tugas kita. Ya itu walau kita memang terpaksa menjalannya ya kan, tapi kita tetap profesional. Itu yang masalahnya adalah pada yang punya, karena dia yang berhak menentukan. Ingat ya, kita nggak punya wewenang, yang punya tuh hanya yang punya wewenang. Jadi itu kita terpaksa tolak event lain guys. Itu Desember tuh banyak juga event lain loh, kita tolak gara-gara Natalannya aja. Jadi kita itu isi hotel tuh Desember tuh Natalan aja, event-event lain kita tolak gitu. Jadi bukan nggak ada event lain, ada gitu. Jadi kalau kita tolak Natalan, event lain masuk, paham ya? Event-event lain, kayak banyak perusahaan itu yang kita untuk mereview kinerja keuangan itu banyak itu yang tapi nggak bisa karena udah penuh sama acara Natal. Jadi sebenarnya adalah kalau nggak diisi Natal ya kita diisi hotel tuh sama acara lain, nggak ada masalah di situ coba. Ya kan? Nah, jadi poinnya adalah Dan ingat, hotel ini kan nggak punya kan nggak semuanya Muslim. Ada juga yang punya non Muslim gitu. Jadi yang mereka tidak terikat pada aturan itu, ya silakan gitu. Kayak di hotel tempat saya kerja itu yang punya bukan non Muslim, maka saya maklum kenapa mereka menerima acara Natal di hotel, karena mereka bukan non Muslim. Kalau saya hotelnya maaf, ini nggak bisa. Karena juga ada hotel syariah kan. Hotel syariah nggak boleh guys terima acara Natal gitu. Jadi jangan terima acara Natal. Orang yang tidak jelas suami istri pun nggak boleh juga. Jadi ada, Islam tuh punya aturan. Jadi konsep hotel Islam tuh kayak hotel syariah, ya nggak boleh bukan suami istri, nggak boleh acara-acara Natalan, acara agama lain nggak boleh. Itu loh hotel syariah. Jadi beda hotel syariah sama hotel biasa tuh. Jadi sebenarnya kalau pemiliknya Muslim harus ikuti wajib konsep hotel syariah, ya dia harus tetap berpegang pada dasar agamanya. Nggak boleh mentang-mentang dia bukan hotel syariah dia bebas, nggak bisa juga kalau dia ikut aturan agamanya ya. Karena jadi konsep agama Islam tuh diatur di hotel syariah. Berarti hotel syariah nggak boleh ada acara Natal misalnya, yang punya ya intinya. Kalau karyawan bisa apa? Karena karyawan itu tergantung. Karena gini guys ya, misalnya saya bekerja di hotel dulu, saya bukan dikhususkan untuk khusus acara Natal, enggak. Saya dikontrak itu ya, ada event sepanjang tahun, macam-macam. Tapi kemudian ada Natalan. Nah, saya kan nggak bisa nolak gitu guys. Kecuali gini, kamu mau nggak? Kamu khusus dikontrak nih bulan Desember aja kerjanya nih. Jadi kamu khusus handle acara, nah itu saya tolak guys. Karena memang khusus untuk handle acara itu saya tolak, haram. Ini sesuatu yang yang khusus itu nggak boleh. Nah, juga makanya Luisa belajar tentang Islam. Contoh kayak di bar itu guys. Di tempat kerja saya di hotel dulu ada kan bar. Bar ini, restoran bar itu menjual ada halal ada haram. Jadi yang haram itu kayak bir. Ada bir-bir mahal itu kan dari luar negeri diimpor. Itu haram. Banyak yang halalnya guys. Yang haram itu paling sekitar
Di bawah 10% lah yang haramnya. Yang halalnya banyak sekali. Minuman jus, macam-macam kan, teh kopi, halal semuanya. Hanya sedikit saja yang haram. Nah, itu ya, kalau kita tidak khusus nggak masalah. Dalam artian kita tuh, kecuali kalau misalnya bar tuh memang khusus minuman keras, ya nggak ada minuman halal, nggak ada, semuanya haram, itu nggak boleh. Jadi yang poinnya adalah yang khusus tuh nggak boleh guys. Kalau umum nggak masalah. Dalam artian nggak masalah, dalam artian itu menyangkut, bukan total di situ. Maka kayak kita kerja di hotel misalnya, ya kan sepanjang tahun itu kita kan nggak handle Natalan saja, ya kan. Dan yang punya bukan kita juga, kita cuma karyawan yang ikut gitu. Dalam hati kita kalau bisa ya, kita tuh kan punya teman Kristiani, saya dulu punya teman Kristiani, jadi kan bisa kita switching gitu. Event di apa kan, dia kita tuh bisa alihkan. Kamu handle itu ya, kamu handle acara Natalan, saya handle acara ini gitu. Jadi bisa dialihkan gitu, nanti pada kita lah gitu, karena kita juga nggak punya wewenang, ya salah satu adalah yang punya wewenang gitu, ya kan. Ya kita mau bilang apa, kita ya, jadi kita nggak dihukum karena kita nggak punya wewenang, kita hanya mengikuti lagi aturan perusahaan gitu, paham ya. Dan itu tuh bukan dikhususkan, yang dimasalahkan adalah apabila suatu hotel itu khusus untuk acara Natalan aja, itu baru itu haram kita tuh untuk kerja di sana guys. Terus juga orang-orangnya yang di dalam misalnya mau gaji mereka pakai apa kalau nggak boleh dipakai. Jadi kalau memang nggak boleh, itu pasti akan Gaji mereka pakai apa? Jadi seakan-akan yang penghasilan hotel itu Natalan saja gitu. Lu sih nggak paham ya. Nih saya terangkan. Ada tahu Idul Fitri itu ya, belum puasa itu lebih ramai lagi pada Natalan. Lebih ramai guys. Nih saya terangkan ya. Perbedaan antara Natal sama Idul Fitri belum puasa. Ini fakta yang tempat saya bekerja, tempatnya sama aja pasti itu kan, karena hotel kan itu aja eventnya. Di bulan puasa itu menu yang di order, Anda tahu nggak? Menu di order tuh guys untuk semuanya, ya besar itu menunya. Anda bayangkan ya, menunya lengkap guys. Ini saya terangkan ya, biar Anda tahu, paham. Jadi banyak kayak di sini, yang dikiranya rezeki itu hanya dari Natalan saja, ya. Bulan puasa nih contohnya nih. Ini belum cuma event lain ya, selain Natalan, yang netral. Itu menunya guys, Anda bayangkan ya. Ada menu pembuka, jadi tajil namanya. Jadi dulu kami tuh kasih harga tuh 100.000 guys. 100.000 tuh paket. Jadi kalau cuma tajilnya aja itu 35.000. Tajilnya aja macam-macam, ada korma, ada buah-buahan, lengkap semua guys. Jadi orang-orang saudara kita Kristiani pun, bahkan orang-orang yang Tionghoa ya orang-orang Chinese yang ya mereka tentu suka lah keramaian, keindahan setup buffet gitu kan, menu gitu. Jadi yang datang pas bulan Ramadan itu guys ya, makan buka tuh bukan hanya orang Islam saja di hotel itu, umat non Muslim juga datang, apalagi orang-orang Tionghoa, karena mereka suka. Jadi makanan situ tuh nggak ada di tempat mereka, dan kalau mereka nggak masalah karena mereka nggak punya aturan itu. Kalau Islam nggak boleh ya, jadi jangan bawakan itu kepada kami. Islam punya aturan, kalau Anda nggak punya ya silakan, ada bebas ya silakan. Kami punya aturan gitu. Jadi mereka datang itu karena saking meriahnya guys, banyak itu. Jadi makan saji itu banyak sekali, macam-macam raganya. Ada makanan berat, macam-macam guys. Jadi di hotel itu makanan yang paling bervariasi, paling banyak di situ hanya pada bulan Ramadan. Natal nggak seperti itu. Natal itu ya, itu hanya 5 set buffet ya. Nasi, lauk pauk tuh 2 itu guys. Ayam sama daging. Lalu sayur ya, satu lagi tuh kayak apalah gitu kan. Jadi ada 5 set gitu guys, mana sih ya. Itu saja. Bulan Ramadan ada tambahan. Bahkan ada lagi menu-menu kampung kayak gulai, kayak apalah cocol apa gitu guys. Macam-macam guys. Jadi mahalan lagi bulan Ramadan dibandingin Natalan. Saya katakan terus terang ya. Bahkan ada ya umat Kristiani di hotel itu ya, saya berapa tahun berkecimpung guys ya. Ini bukan menjelekkan sekali lagi ya, ini fakta yang saya ungkap ya. Ini berbuka mata Luis. Jadi seakan-akan dia sombong gitu. Rezeki itu hanya di Natalan gitu. Kita buka guys ya. Jadi pas Natalnya itu bahkan ya, itu ketika mereka nggak semua gereja itu yang bersamakan di hotel guys. Anda bayangkan, nggak semuanya. Jadi bahkan mereka pesankan khusus untuk pendetanya saja, untuk gembalanya. Jadi ketika sudah pulang jemaatnya, baru udah dibuka itu khusus untuk gembalanya saja.
mungkin sekitar beberapa ratus orang, sisa jemaah itu kan udah pulang gitu kan. Nah itu yang pertama. Lalu ada lagi yang misalnya dia campur, dia bawa juga makan di luar, campur dari hotel. Pada ketahuan itu ya, mereka bawa babi guys, ya luar biasa. Hotel tuh mengharamkan babi. Kenapa? Karena gini, hotel itu kan dia mencari aman. Hotel itu kan konsepnya luas. Dia nggak mau hanya terbatasi gitu. Dia mau semua segmen. Jadi kalau sudah ada babi ya nggak bisa diterima kalau yang orang Muslim, tentu berbahaya kalau ketahuan juga. Bahkan ada waktu itu security meloloskan babi ke kamar itu mengantar cuman guys, itu langsung kena sanksi berat itu. Ya kan? Hanya potong gaji tak apa itu. Hanya mengantarkan guys daging babi ke kamar tamu itu kena sanksi. Jadi begitu sensitifnya ini bagi hotel. Jadi ketahuan tamu tuh bawa babi guys dari luar gitu. Kami pun kerepotan mencucinya. Karena mencuci babi bekas babi itu kan luar biasa susahnya gitu. Karena nanti kalau tahu tamu muslim ya, apalagi segmen terbesarnya adalah muslim, itu bisa bahaya. Bisa-bisa mereka nggak mau lagi di hotel itu. Jadi beda sama muslim tuh nggak pernah macam-macam gitu guys, nggak pernah bawa babi di luar gitu kan. Dan makanya ya sudah, apa masa hotel gitu. Nah bahkan mereka juga pesan kue dari luar guys. Ada bayangkan kue kalau muslim itu ketika mereka berbuka di hotel itu mereka tidak ada sama sekali bawa makanan di luar, murni semua di dalam hotel itu yang dimakan, banyak lagi ya kan, tiap hari tuh guys, 30 hari dalam sebulan. Ada bayangkan Natalan cuma berapa hari, ya kan? Berapa hari? Itu pun satu apa aja cuman, nggak full sebulan penuh. Nah, bawa pesannya kayak inilah, pesan kue dari luar gitu. Kue datang diantar, hotel nggak dapat apa-apa. Nah, sebenarnya hotel itu dapat 20% ya satu. Jadi dari omset itu, misalnya kalau dia pesan 10 juta, hotel dapat 2 juta harusnya. Dapat 10 juta, tapi itu tidak terjadi guys. Jadi mereka nggak mau bayar itu gitu. Jadi hotel pun nggak tahu kenapa dikasih gitu aja. Pas sebenarnya kan mereka kena cas namanya. Kalau Anda bawa makan di luar kena potong 10%, tapi itu tidak jadi. Mungkin ya hotel juga takut kehilangan pelanggan, ya udah di sini cukup lah gitu kan. Jadi kalau masalah rezeki, paling banyak rezeki kita bulan Ramadan guys. Itu kalau mau jujur gitu. Jadi dan hotel tuh biasa periode tertentu kita bisa ngalihkan yang lain, nggak dapat aturannya yang lain, eventnya bisa masuk gitu, jadi nggak ada masalah di situ gitu, paham ya? Jadi berkurang sedikit pun nggak masalah gitu. Masa kita terima semuanya? Nah tapi ya sudahlah, yang punya memang bukan muslim ya kita mau bilang apa? Kita pun bekerja bukan hanya pas itu saja, kita bekerja sebanyak itu kita menghandle yang halal ya, sedikit itu bukan salah kita lagi. Memang itulah kebijakan pemilik, kita ikut aja gitu kan. Mempengaruhi beberapa sentral dalam setiap usaha itu. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa acara-acara yang dipakai bahkan untuk Natal itu mendatangkan profit sebenarnya untuk ladang-ladang orang yang berusaha. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa tanyakan langsung ke Pak Ustadz. Pak, boleh nggak pakai WhatsApp dan juga Instagram untuk berdakwah? Kalau jawabannya boleh, ya saya pertanyakan lagi, WhatsApp kan dan Instagram miliknya Mak Sugembek orang. Nah, ini lu ngampur lagi ya. WhatsApp sama Instagram tuh nggak ada hubungan sama Natalan. Saya tanya, apakah WhatsApp, Instagram tuh hubungan sama ibadahnya umat non-muslim? Kan nggak ada hubungannya. Lu ngerti logika guys. Dia menyamakan ibadah Natal dengan yang bukan Natal gitu. Jadi inilah kesalahan berpikir logika orang-orang ini. Menyamakan sesuatu yang tidak sama. Menyamakan Tuhan dengan manusia, itu salah satu contohnya ya. Saya katakan ya, saya terangkan dulu ya. Instagram, Facebook, WhatsApp, mobil-mobil, Jeep buatan orang kafir itu nggak ada hubungan sama ibadahnya. Ketika orang kafir, ya mohon maaf ya, orang Kristiani kayak Louis ini, dia buat produk misalnya. Tentu selain makanan ya, karena makanan itu harus dijamin kehalalnya, nggak boleh dia masak di kualinya yang bekas makan babi gitu kan, masak babi nggak boleh. Makanya kita hati-hati kalau beli makanan sama non-muslim, yang ini sisanya serah gitu. Yang penting itu nggak ada hubungan sama ibadahnya. Jadi ketika orang kafir menciptakan Instagram, WA, itu kan nggak ada hubungan sama sekali dengan ibadahnya. Jadi ketika Mark Zuckerberg itu membuat Instagram, Facebook, misalnya Instagram, Facebook, WA,
Itu bukan dalam rangka ibadah mereka guys, gak ada hubungannya. Tapi kecuali kalau misalnya Mark Zuckerberg bangun gereja. Jadi jangan samakan kayak bangun gereja dengan bikin Instagram tuh beda. Fasilitas yang dibuat orang-orang non muslim ya itu nggak masalah dipakai, makanya bebas. Anda mau pakai mobil buatan orang kafir, mau pakai pesawat orang kafir, kecuali makanan ya, makanan sudah hati itu nggak masalah, nggak ada hubungan sama dengan yang tadi. Kita membuatkan kue untuk acara Natal guys, itu beda kasusnya. Ingat, acara Natal itu beda dengan Instagram sama WA, nggak ada hubungannya. Yang keturunan Yahudi boleh gak sih? Pasti jawabnya boleh, asalkan untuk Ingat, kan tadi dikatakan kalau ada orang Kristiani pesan kue untuk acara lain, bukan untuk Natal, kan boleh. Makanya sesuatu yang bukan hubungan sama ibadah tuh boleh. Anda mau umat Kristiani mau pesan kue buat bukan acara Natal, mau bikin Instagram, bikin Facebook atau WA yang nggak ada hubungan sama usaha Natal, boleh. Kita beli, kita pakai karena boleh gitu. Anda bisa pesan kue misalnya sama saya kan terima orderannya, tapi bukan khusus untuk acara Natal. Jadi Luis nih menyamakan antara yang Natal yang bukan Natal guys gitu. Paham logika pikir? Jadi kita tuh bukan, makanya bisa belajar ya, membedakan. Kita bukannya melarang semua hal. Gak boleh pakai produk buatan kafir, gak boleh orang kafir memesan apapun sama kita, bukan begitu. Hanya spesifik untuk peribadatannya nggak boleh guys. Makanya dalilnya ada lakum dinukum waliyadin, agamaku agamamu, agamamu, bukan kehidupanmu enggak. Jadi agama dengan kehidupan itu dipisahkan. Saya dan Luis sebagai sesama manusia itu bebas bertransaksi bisnis. Anda pesan order gue sama saya, silakan, saya akan buatkan. Saya bisa ambil profit dari situ. Itu sebaliknya. Tapi khusus kalau Luis pesan kue untuk Natal dari saya tolak. Maaf, ini lakum dinukum waliyadin berlaku. Agama beda sama kehidupan. Dalam kehidupan kita bisa bareng, main bola bareng, ingat ya, main bola bareng, ke bioskop bareng, main apapun bareng. Tapi khusus ke gereja nggak bisa. Ada silakan gereja, saya ke masjid. Baru udah berlaku lakum dinukum waliyadin. Itu yang Luis nggak mengerti. Karena logika dia nggak nyampe guys. Masa menyamakan Natal dengan Instagram dengan WA, itu gimana logikanya kan? Untungan dirinya. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya salah ya. Ajaran yang model kini. Karena apa? Kita sebagai seorang usahawan ya kita harus saling menguntungkan. Kalau dilarang ini, dilarang itu, dilarang. Nggak semuanya dilarang. Coba kalau kita bebas ya. Kalau gitu usaha apa aja, pelacuran yuk. Luis mau usaha pelacuran, ya kan? Jadi Luis sini, saya order pelacur sama Luis nih. Maaf ya, saya agak kasar sih ngomong guys. Atau saya order apa sama Luis yang masak gitu. Gak bisa, semua ada aturannya. Ya kan? Maka PP itu ketika ada usaha-usaha kayak gitu guys langsung ditertibkan kan. Jadi usaha pun guys ya punya aturannya gitu. Jadi nggak bisa bebas itu. Jadi bukan berarti dilarang ini. Bahkan ya pedagang pun ditata itu. Bisa nggak pedagang itu bebas jualan? Nggak bisa. Untuk mereka juga, misalnya mereka jualan di tepi jalan besar, ya kan? Dia larang pemerintah, dipindahkan tempat yang bagus gitu kan? Nah, dengan berbagai pertimbangan. Jadi nggak semuanya sebebas itu gitu. Kehidupan berdagang pun ada aturannya. Coba deh Luis bikin dagangan di Jalan Sudirman Tamrin, kok nggak diangkut sama PPP, karena bukan tempatnya gitu guys. Jadi semua itu ada aturannya, nggak bisa kita tuh melanggar aturan itu ya. Islam nggak bisa melakukan itu, maaf ya. Kalau Anda punya aturan silakan, mau Anda bebas, mau Anda buatkan orderan untuk Idul Fitri, mau Anda ke masjid sekalipun Anda ngaji silakan, kami nggak boleh. Jadi ingat ya, lakum dinukum waliyadin itu hanya ada dalam agama Islam, Kristen nggak ada. Makanya mereka nggak ngerti karena mereka nggak ada itu. Sama kayak kata-kata tadi, misalnya kayak tradisi Jepang itu ya, misalnya tradisi Jepang itu ya tadi itu masuk itu lepas sepatunya dibalik ngadap keluar ya, dan segala macamnya. Udah macam lain, budaya lain. Nah, mereka nggak ngerti itu. Jadi intinya adalah kalau nggak ngerti itu ya belajar, bukan bikin konten Luis. Ini terutama sasarannya adalah orang-orang Kristen
Ini jelas perlu dipertanyakan lagi. Benarkah Bapak ini mengajarkan berdasarkan ayatnya atau mengajarkan berdasarkan Ayatnya lakum dinukum waliyadin. Itu ayat yang simple, belum lagi penjelasan turunannya dari hadis dan segala macamnya. ketidaksukaannya terhadap orang-orang Kristen? Oh ya, Ini nggak ada hubungan sama ketidaksukaan, ya, nggak ada hubungannya. Saya punya teman Kristiani banyak. Saya main sama mereka, tahu nggak? Saya punya teman ya, itu main Mobile Legends bareng kami. Namanya Natalius, adik teman teman adik saya. Kami main bola bareng. Dulu juga banyak sahabat teman saya Kristiani guys main bola bareng. Kami nongkrong bareng gitu guys. Ya, ingat saya dulu masa SMA sama baru tamat sekolah nongkrong bareng, banyak cerita, kumpul sepanjang hari guys. Karena memang waktu itu ada liburnya, entah hari Minggu, entah pas saya nganggur 2 tahun setelah sekolah tuh kan. Nah, itu kami main bareng loh. Kemana-mana bareng. Tapi ketika hari Minggu dia gereja, kita nggak ikut. Ketika kita ke masjid, dia nggak ikut. Kalau dia ikut nggak masalah, agama dia nggak melarang itu. Tapi kita ke gereja nggak ikut. Jadi hari Minggu dia gereja sendirian. Kita ke rumahnya. Mana Ucok? Mana Natal misalnya kan? Mereka gereja. Oh iya ya ini hari Minggu. Ya sudah kita pulang. Apa kita suruh gereja? Enggak. Apa kita tunggu depan gereja? Enggak. Kita tunggu mereka pulang di rumah. Selesai mereka urusan ibadahnya, baru kita main lagi. Gitu. Jadi tidak mencampuri. Kita tetap berteman, tapi tidak dalam urusan agama. Apakah sepanjang 24 jam Tuhannya agama? Saya kan tidak. Apakah orang Kristen itu ke gereja tiap detik, tiap jam? Kan tidak. 24 jam sehari, kali 7 hari seminggu, kali 30 hari sebulan, tambah berapa 200 lebih setahun, itu mereka gereja berapa lama sih? Ya itu aja kita nggak boleh bercampur. Sisanya silakan. Hari Senin sampai Sabtu, coba. Tidak ada gereja. Masa nggak puas main sama mereka? Ibadah sama mereka. Main-main interaksi silaturahmi. Ya hari Minggu ya udah silakan mereka. Mereka nggak bisa kita larang juga. Yuk kita main dulu. Aku mau gereja nih. Kalau itu gereja nggak bisa. Itu beda lagi. Gereja silakan kamu gereja, selesaikan urusanmu, ibadahmu, kita main lagi habis itu. Simple Islam itu guys. Ya, jadi kayak dia mau bisnis. Saya bisnis sama teman saya misalnya, yang Kristiani, jual beli. Order kue, siap, saya mau order kue segini, siap, kita order siapin gitu. Bro, saya buat kue untuk Natalan. Oh maaf, untuk ini nggak bisa. Kamu bisa pesan sama sebelah. Emang dia Natalan tiap tahun? Apa tiap hari gitu? Kan ini setahun sekali guys. Gitu loh. Jadi selama setahun itu dia order Natal cuma sekali untuk Natalan dia, itu nggak saya terima. Selebihnya kan 11 bulan kan atau 12 bulan bahkan ya, itu kan nggak sebulan penuh tuh Natalan untuk dia order kue. Itu bisa saya terima orderan dia guys gitu. Jadi nggak ada masalah situ gitu. Kecuali sepanjang tahun tuh Natalan aja, itu baru oke. Itu baru efek kepada pendapatan saya guys. terakhir, yang mana beliau mengatakan bahwa Natal adalah hari perayaan kesyirikan, merayakan Yesus sebagai anak Tuhan. Natal jelas memang itu perayaan tentang kelahiran Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Logikanya gini Pak, Bapak diajarkan untuk percaya Injil. Padahal dalam Injil itu jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus yang lahir adalah anak Allah. Lukas 1. Gini ya. Umat Islam itu percaya pada kitab-kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Tapi jangan dipotong sampai situ, Luis. Ada sambungannya. Yang mana kitab-kitab itu dan ajaran nabi-nabi itu sudah dibawa oleh tangan manusia. Itu yang harus disampaikan dengan clear. Jadi nggak berhenti sama percaya kepada Injil. No. Mau Islam percaya Injil, percaya. Tapi Injil yang bagaimana dulu? Luis itu nggak clear deh guys. Jadi gini loh. Sama kayak misalnya kita percaya kepada presiden, percaya. Tapi ke presiden menyimpang ya nggak percaya. Jadi kita tuh percaya hanya pada poin-poin yang tertentu, nggak semuanya. Apalagi tambahannya tadi kan kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya itu sudah dibawa oleh tangan manusia, gitu. Jadi makanya Luis ini dia nggak pernah belajar tentang Islam, gitu. Kita percaya Injil percaya, kita wajib percaya bukan hanya Injil, tapi juga Taurat, Zabur. Tapi yang bagaimana dulu, gitu, ya kan? Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau... Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum suami. Ini kejadian terjadi pada Nabi Adam.
Adam dilahirkan tanpa ibu dan ayah. Ini tanpa ayah. Makanya, jadi ini mengulang kejadian Adam. Jadi betapa maha kuasanya Allah, sehingga dia bisa menciptakan ketika Adam itu tanpa ayah ibu, ini tanpa ayah, guys. Maka jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, ya. Dan kuasa Roh Kudus itu maksudnya adalah roh. Roh itu ciptaan Allah. Allah menciptakan roh. Roh itu suci. Nah, roh suci itu yang kudus itulah yang ada dalam diri Yesus, yang berupa Yesus. Jadi semua orang yang hatinya suci itu punya Roh Kudus. Misalnya kalau saya, hati saya suci nih, tapi sayangnya tidak, karena saya bukan nabi. Jadi kayak Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa itu roh mereka suci. Makanya tampak dari perbuatan mereka. Ini maksudnya Roh Kudus turun atasmu, berarti nanti roh yang ada di anak ini adalah baik, gitu, suci. Nah, dan kuasa Allah yang maha tinggi, ingat ya, kuasa Allah yang maha tinggi, bukan kuasa Yesus. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, ingat ya, yang dilahirkan anak bukan Tuhan ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, kenapa disebut kudus? Karena dari roh yang kudus. Roh yang suci, roh guys, roh. Ya. Kalau roh saya adalah roh suci, karena roh itu kan Allah yang ciptakan. Dia bisa bikin roh itu suci, bikin roh itu nggak suci bisa. Ya, kalau dia menciptakan roh suci, ya rohnya para nabi. Nah, jadi kenapa? Karena Yesus punya roh suci, roh yang suci, yang bersih, ya kan, yang tanpa lepas yang jauh dari dosa, perbuatan dosa, makanya disebut kudus, anak Allah. Nah, anak Allah sini adalah bukan anak kandung, tapi karena dia punya roh suci ya, saya pakai nabi-nabi lainnya, kita aja guys anak-anak Allah semua guys. Jadi anak-anak Allah kalau Anda baca kitab tuh banyak sekali anak-anak Allah di kitab, bukan hanya Yesus saja gitu. Nah, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang sebut mandul itu. Nah, ini catat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini mengulang pada kejadian Adam. Jadi ketika Yesus dilahirkan seperti itu bukan mustahil bagi Allah, sama seperti Allah melahirkan atau menciptakan Adam dan Hawa, yang lebih mustahil lagi. Ibarat ini loh guys ya, masa penciptaan, Anda bayangkan mana lebih susah, menciptakan Adam atau menciptakan Yesus? Pastilah lebih susah menciptakan Adam. Ingat, Adam itu diciptakan tanpa ada ibu, ya, paham ya? Misalnya pun gini, kalau Anda misalnya membuat anak, ada ibu, bapak nggak ada kan sekarang kan yang spermanya dia diambil spermanya diambil, tapi ada tidak berhubungan sama orang itu, kan ada itu, spermanya disuntikkan jadi anak gitu, ya kan? Bapaknya punya sperma itu, tapi mereka tidak berhubungan guys. Jadi lebih mudah daripada tidak ada sama sekali. Ada coba buat manusia yang tidak ada dari mana-mana guys. Ya, Anda mempertemukan antara sel telur dengan sperma di mana? Kalau ada wanitanya bisa, Anda tinggal masukkan sperma masukkan ke dalam rahim wanita, karena tempat prosesnya kan di rahim wanita. Nah, ini wanitanya nggak ada. Adam itu kan nggak ada wanitanya, ibunya nggak ada. Itu bagaimana menciptakannya? Makanya saya katakan lebih mudah, atau meskipun mustahil juga bagi manusia ya, bagi Allah nggak ada mustahil. Membuat anak itu lebih susah bagi kita ya, yang tanpa ada ibunya dibandingkan dengan ada ibu. Kita bisa, karena proses pembuahannya di sel telur di rahim ibu gitu. Adam nggak perlu gitu kan, Allah nggak perlu itu. Jadi makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, kebalikan dengan Yesus, kalau bagi Allah tidak ada yang, ingat ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tanya, bagi Yesus ada tidak ada yang mustahil nggak? Enggak. Jadi dalilnya adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sementara bagi Yesus ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi Yesus? Kalau Allah tidak ada yang mustahil, Yesus mustahil dia tidak makan. Yesus mustahil dia tidak tidur. Yesus mustahil dia tidak segala macam lah guys ya. Bagi Allah pun mustahil Allah tidak tahu kapan kiamat. Sementara bagi Yesus adalah Yesus mustahil tahu kiamat. Jadi ya guys ya, makanya ini perbedaan antara Allah dengan manusia, dengan Yesus. Ketika bagi Allah tidak ada mustahil, ya, ketika dia menciptakan Yesus tanpa ayah, juga dia menciptakan Adam tanpa ibu dan ayah, bagi Yesus ada yang mustahil.
Di sini kita tahu bedanya antara Allah dengan Yesus, paham ya? Berarti Allah itu Tuhan, karena syarat bagi Tuhan itu disebutkan di sini, yaitu tidak ada mustahil. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Bagi manusia seperti Yesus ada yang mustahil, bahkan banyak, guys, banyak. Mustahil Yesus bangun ketika ada angin ribut. Angin ribut, ada kejadian angin ribut di danau, itu Yesus tertidur, guys. Kemudian bangunkan, guru bangun, ada angin ribut. Yesus bangun lalu dia meredakan angin ribut. Itu Allah, bagi Allah mustahil dia dibangunkan, mustahil dia tidur gitu bagi Allah. Jadi poinnya jadi karena bisa bedakan kan sekarang mana yang Tuhan, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada mustahil. Sebenarnya bagi yang bukan Tuhan, yaitu Yesus itu adalah banyak yang mustahil, guys. Lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat Gabriel sendiri ketika menemui Maria, dia mengatakan bahwa anak yang ada, yang akan kau lahirkan itu akan disebut sebagai anak Allah. Alkitab sendiri mengatakannya, Injil sendiri yang mengatakannya, dan Injil ini adalah Injil yang asli. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu anak Allah. Itu anak Allah itu, guys ya. Itu kata yang diterangkan maksudnya pada Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Jadi anak-anak Allah adalah mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Allah itu, guys. Jadi siapapun itu, Louis ya. Kalau Louis percaya apa namanya? Menerima kuasa Allah ya. Yang percaya dalam nama Allah ya. Itu menjadi anak-anak Allah. Yesus juga begitu. Yesus juga percaya, ya kan? Percaya dalam nama Allah kan, Yesus kan. Makanya dia jadi anak Allah juga. Jadi kita jelas, jadi anak-anak Allah bukan hanya Yesus saja. Ada banyak anak Allah dalam kitab, guys. Jadi anak Allah itu bukan berarti Allah, bukan. Anak Allah artinya adalah orang yang menerimanya, diberinya kuasa, yaitu mereka disebut sebagai anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapa yang percaya dalam namanya itu ada anak Allah, guys. Gitu, simpel logikanya. Yang bukan seperti dituduhkan mereka bahwa ini palsu. Sebab nggak bisa membuktikan sendiri kepalsuannya. Gini ya. Bukti palsu adalah banyak kontradiksi. Ya kan? Jadi kalau suatu kitab sudah ada kontradiksi ya, Anda bisa lihat banyak channel lah ya yang menjelaskan detail gimana kontradiksinya, ya kan? Apa yang Yesus ucapkan tuh beda dengan apa yang diucapkan oleh Paulus misalnya. Makanya mereka mengakui kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, itu beda isinya, kontradiksi. Perjanjian lama itu kalau Anda baca itu mengharamkan semuanya, mengharamkan babi, mengharamkan wajib bersunat, mengharamkan macam-macam lah gitu kan. Padahal kan berlaku hukum kisos, yaitu janganlah kasihan padanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Bahkan berlaku juga hukum cerai. Itu kalau bila menceraikan istrimu, berilah surat cerai. Dan juga hukum zina segala macamnya. Tapi perjanjian baru tidak ada lagi, guys, hukum-hukum itu. Hukum cerai udah nggak ada, ya kan? Nggak wajib sunat, boleh makan babi. Jadi itu bukti kontradiksi, itu bukti diubahnya. Jadi salah satu bentuk diubah adalah perubahan. Namanya kan diubah-ubah kan. Tentu kalau diubah tentu ada perubahan. Makanya isi perjanjian lama itu berubah ke perjanjian baru itu berubah. Itu bukti sebenarnya simpel menjawab ini. Mana buktinya perubahan itu? Perjanjian lama itu dengan perjanjian baru beda. Itu berarti ada yang diubah. Kalau dia tidak ada diubah kan sama harusnya. Kayak Quran, ada nggak berubah dari Al-Baqarah ke Yasin, ada nggak perubahan? Sama. Apa yang dibahas di Al-Baqarah, Yasin tidak ada perubahan. Allah itu satu esa, ya kan? Kita harus menyembahnya, nggak ada perubahan, guys. Hukumnya semua sama, di Al-Baqarah hukumnya zina begini, di Yasin juga begini, dan segala macamnya. Jadi suatu kitab tuh buktinya nggak berubah adalah semuanya sama. Dari A sampai Z, dari depan ke belakang tuh semuanya hukumnya sama. Tapi kalau ada dua kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda, itu tanda buktinya sudah diubah. Kalau diubah tentu sama. Tentu. Jadi sama kayak gini deh. Ada baca ibaratnya buku revisi. Buku tuh kalau revisi kan berubah dia. Misalnya buku perjanjian lama lah, atau buku hukum-hukum lama dengan buku hukum baru, itu kan perubahan namanya. Kenapa ada hukum baru? Karena hukum lama sudah tidak berlaku. Jadi ketika perjanjian lama dikatakan tidak berlaku, itu berarti ada perubahan. Itu logika sederhana, guys. Apa logika sampai logika ke situ? Ketika dia mengatakan perjanjian lama itu tidak berlaku lagi, yang berlaku perjanjian baru, dan memang ada perubahan isinya, itu berarti sudah jadi perubahan.
kan? Sesimpel itu guys. Jadi jelaslah ya bahwa jika dia menentang Injil, dia sendiri sebenarnya sedang menentang kitabnya sendiri yang Injil yang mana dulu? Ini kacaunya Louis ini ya. Jangan lupa, Louis pun mengatakan Injil itu bukan seluruh keseluruhan Alkitab, enggak. Hanya beberapa bagian tertentu gitu guys. Dan ingat juga artinya apa anak-anak Allah gitu. Harus sesuai dengan konteks dan teksnya. Anak-anak Allah adalah yang mereka percaya kepadanya. Namanya siapa? Kepada Allah guys. Gitu. Kita percaya pada Allah gitu kan, sama seperti Louis, tapi Louis nggak hanya percaya Allah aja, tapi juga percaya bahwa Yesus juga Allah gitu. Nah, itu menyimpang. Tidak ada statement Allah yang mengatakan begitu atau Yesus yang mengatakan begitu. Nggak ada guys. menyuruh mereka untuk percaya kepada Injil. Sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang Bapak ini sampaikan, Pak Firanda ini sampaikan, itu perlu dikaji ulang guys. Jangan mentah-mentah diterima dan kemudian Yang perlu dikaji ulang itu adalah Anda yang mengkaji ulang, bukan mengkaji ulang, mengkaji baru. Louis ini bukan mengkaji ulang lagi guys, dia udah masuk pada subtema belajar total, nggak ngerti Islam, ngomong tentang Islam, ya. Louis belajar deh bab apa itu lakum dinukum waliyadin, apa itu agamamu, agamaku. Belajar itu dulu deh gitu, baru turunannya. Jadi kalau Anda tidak mengerti itu, bagaimana Anda mau masuk mengkritik ajaran Islam gitu? Bagaimana? Esensinya Anda pun tidak paham. Nanti kita sampaikan ya apa sebenarnya. Terakhir mungkin saya akan sampaikan. kita pada akhirnya tidak tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Saya juga mendapati bahwa ada beberapa informasi yang mengatakan MUI sekarang udah mengizinkan, tidak mengharamkan, mengizinkan untuk seseorang mengucapkan Selamat Natal. Saya mengutip dari postingan dari Permadi ya, dikatakan di situ Ketua MUI Pusat tegaskan Muslim boleh ucapkan. Ini Permadi ini kayaknya Abu Janda guys. Abu Janda. Ingat ya. Kita akan coba kapan-kapan bahas video ini guys. Selamat Natal. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Khalil Nafis mengatakan umat Islam boleh mengucapkan Selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Khalil menyimpulkan bahwa hukumnya boleh mengucapkan. Ini diambil dari status dari Permadi. Ini nggak salah saya Abu Janda guys. Jadi dari satu sumber yang tidak kompeten, ya. Jadi kita tahu Abu Janda ini banyak hoaxnya juga gitu. Ya kita nggak percaya sama Abu Janda guys. Bukan Abu Janda itu bukan seorang ulama gitu kan. Kita mau langsung dengar statementnya. Nanti kita akan coba gali ini kalau sempat ya. Kalau ada waktu. Kan Selamat Natal. Nah sampai di sini jelas ya. MUI mengizinkan. Nah orang-orang seperti Pak Firanda yang tidak mengizinkan mungkin bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan MUI. Kiranya kesepakatannya gimana gitu loh. Soalnya diskusi itu bukan mereka, tapi Louis. Diskusinya dalam artian bukan apa, tapi berguru gitu guys. Louisnya berguru pada ustadz, pada ulama gitu. Ini ajaran Islam seperti apa sih, nggak paham ustadz gitu. Ajaran saya dong, ini bukan diskusi, tibanya adalah belajar guys, berguru gitu. Gitu loh dia berpikirnya. Teman-teman, jangan sampai fanatis agama kita itu mempengaruhi hidup kita bersosial dan juga hidup. Begini ya, fanatis agama tuh adalah dalam kadar tertentu, ya, yaitu yang wajib itu adalah mengikuti aturan agamanya. Itu fanatisme yang boleh, nggak boleh, yang nggak boleh itulah berlebihan. Misalnya misalnya fanatisme, misalnya nggak boleh nggak boleh makan babi misalnya. Dia melebarkan itu, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan sapi loh. Anda kok makan ayam, sapi Anda nggak boleh? Kan yang di atas hanya babi gitu. Nah itu baru nggak boleh, itu baru fanatisme yang berlebihan. Tapi kalau nggak boleh makan babi, dia nggak boleh makan babi, dia nggak makan babi, ya itu pas seperti namanya fanatisme yang pas. Jadi saya harus ngerti itu, ya, pada kadarnya. Sama kita tadi, ya, itu kadarnya begitu ya, aturannya ya kita ikuti. Ya, jadi kehidupan sosial itu beda sama kehidupan agama, guys. Ingat. Ya, Islam tidak membatasi kehidupan sosial antar beragama, yang dibatasi kegiatan agamanya. Urusan Natal silakan Natal, Anda mau buat kue Natal sama yang lain, Anda mau Natalan silakan, kami tidak larang, tidak ikut, kami juga tidak boleh ikut. Jadi sangat simpel guys, kan kita emang kalian Natalan setahun itu tiap hari kan tidak.
saya punya teman, ini saya lagi nih, teman saya ini ya, itu kami hanya tidak apa ya, boleh dikatakan tidak tidak ada kontak tuh mungkin yang pastinya tanggal 25 Desember karena dia tuh memang full di gereja gitu. Ya kan masih ada tanggal lain, tanggal 1 sampai tanggal 30 Desember, tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 November, banyak waktu guys gitu. Jadi agama. Jadi kalau dia gereja ya silakan, mau Natalan silakan. Kita tentu tidak ikut-ikutan guys. Kita dalam berpancasila, karena kita adalah berbeda tetapi kita tetap bisa satu jalan, karena berbeda tetapi tetap satu jua. Ya dia nggak ngerti berbeda tapi satu. Jadi gini, saya tanyakan kayak contoh kayak ada istiadat di Batak sama Jawa kan beda. Coba Anda bayangkan ada orang Batak yang biasa ngomong keras, boleh gitu, boleh bisa ngomong keras, atau orang Sumbar ngomong keras juga gitu kan. Ada orang Jawa yang lembut, kan nggak cocok. Nggih. Misalnya saya orang Batak misalnya, atau saya orang Sumbar yang keras gitu kan, yang ngomongnya keras gitu kan, saya pergi ke Jawa, terus saya pakai gaya Batak kan nggak cocok, nggak enak. Saya orang Jawa, tentu makanya kita menyesuaikan. Jadi kita ikut kemana gitu. Saya ke Jawa, saya pakai adab Jawa. Punten, pagi pak, pagi bu gitu. Nggak mungkin saya pakai apuang. Bahasa Minang kan, baca runyo, karena gitu cara guys. Jadi intinya adalah kita menyesuaikan di mana tempat, ke Jepang misalnya atau kemana ya, sesuaikan gitu. Jangan kita tuh intinya adalah nggak semua tuh disampur gitu guys, nggak semua dicampur. Contoh kayak adat pacaran, orang Barat pacaran, kita pacaran pula. Orang Barat masih pula gitu kan, nggak bisa. Budaya Barat sama Timurnya beda. Budaya Barat begini, budaya Timur ini. Ketika ada orang Timur, apalagi orang yang masih Timur bener tuh, yang di kampung sana, coba Anda bayangkan di kampung ada orang bergaya Barat. Di kampung itu ya, yang pakai kebaya, tertutup semuanya, pakai jilbab, atau di Arab lah, di Arab Saudi, negara-negara Muslim, itu pakai tertutup. Tiba-tiba datang orang bergaya kayak di Amerika ke sana, pakai rok pendek atau hot pants, gimana, enak nggak kira-kira? Nggak enak guys. Jadi kita harus tetap, makanya konsepnya kan berbeda tapi satu, tetap berbeda tapi satu gitu. Jadi terima perbedaan itu. Kalau kita nggak boleh ini ya terima, itu memang beda kita. Jadi ketika kita berbeda itu ya terima, kita bersatu gitu. Bukan kita membebaskan. Kalau gitu caranya kita orang Natalan, kita Natalan, nanti Anda kalau kita Idul Fitri, Anda Idul Fitri, itu kan nggak bisa. Jadi kita beda-beda. Kami Natal, kami Idul Fitri, Anda Natalan, sudah berbeda. Bukan berarti satunya. Jadi satu maksudnya adalah meskipun saya Idul Fitri, kamu Natalan, kita tetap berteman gitu loh guys. Paham ya? Bukan berarti kita nggak berteman gitu, enggak. Atau sebaliknya, saya Muslim Idul Fitri, kamu Natalan, kita gabung yuk. Natal sama Muslim sama Idul Fitri digabung, kan nggak begitu. Ini maksudnya berbeda tapi satu. Ingat, kita berbeda. Jadi perbedaan itu dihargai. Belum bersatu harus menghargai perbedaan dulu. Paham ya? Nggak bisa Anda tuh bersatu kalau tidak menghargai perbedaan. Jadi Louis ini posisinya sekarang tidak menghargai perbedaan. Dia tidak menghargai perbedaan antara Muslim dengan non Muslim. Muslim punya perbedaan dengan Louis, nggak bisa disamakan. Hargai itu, baru kita bersatu. Gimana kita bisa bersatu? Louis saja tidak menghargai perbedaan itu. Kita dipaksa, ingat ya. Mereka memaksa kita tuh harus boleh ini, boleh itu. Ya kita emang nggak boleh, mau bilang apa? Jangan dipaksa-paksa, nggak boleh maksa-maksa guys. Ya, jadi Louis ini harus belajar untuk menghargai perbedaan. Ya, nggak boleh dipaksa-paksa. Lalu dikatakan lagi ajarannya sesat atau segala macam, nggak bisa begitu gitu loh. Tapi kalau mau pada pendapat gitu silakan, itu pendapat Anda. Tapi ini maka saya buat ke video ini untuk menerangkan inilah ajaran Islam. Suka inilah ajaran Islam, ya kan? Kalau kami tentu nggak ada masalah, kami tinggal ikut aturan gitu. Dan kami ngerti. Nanti kita kan tanya dalilnya, bahkan kita ada guys. Jadi kalau Tuhan tuh nggak suka campur aduk, tuh nggak suka dia. Ini poinnya guys, ada di Ulangan 4. Mana saya bacakan, saya ulangi lagi ya. Nah, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Jadi kita diperintahkan untuk memelihara hukum Allah. Salah satunya itu tadi,
nggak boleh bercampur. Ya, itu hukum Allah, yaitu satunya adalah lakum waliyadin, hukum Allah ya. Jadi kita harus memelihara itu. Itulah makanya kita nggak boleh guys. Dalam konteks memelihara, kita nggak boleh melakukan ini itu gitu. Yang bertentangan hukum Allah itu kan. Nah, maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jadi kita nggak boleh menambah atau mengurangi, guys. Jadi apa yang diperintahkan itu ya kita laksanakan, gitu kan. Nah, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang perbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu, memunahkan dari segitunya guys, sampai dipunahkan gitu. Kalian tidak ikuti aturannya kan? Di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi orang yang berpaut pada Tuhan itu hidup hari ini. Yang sebelumnya itu sudah dimusnahkan, sudah dipunahkan itu kan. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, termasuk ini yang tadi, larangan untuk bercampur ya. Lakum waliyadin. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Ingat ya, Tuhan Allah kita. Itu Tuhan itu Allah kita. Jadi nggak ada selain Allah guys. Setiap kali kita manggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan padamu hari ini. Hukum adil itu hanya milik Allah guys, bukan cipta manusia ya. Tapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang di ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucumu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu kumpul padaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu di tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yaitu ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 batu. Nah itu 10 commandment itu kan, 10 commandment. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan padamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman padamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Jadi ini larangan untuk membuat bagimu patung. Ingat ya, ini nggak ada. Belum masuk poin menyembah, hanya poin jangan membuat bagimu patung. Ini titik loh guys ya, atau koma, tapi itu kalimatnya udah beda ayat. Jadi ini jelas larangan pertama adalah jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Saya tanya sekarang, patung Yesus itu menyerupai laki-laki nggak? Itu nggak boleh guys. Jadi itu adalah berlaku busuk namanya. Ini ayat ini ngomongnya. Yang berbentuk binatang yang ada di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang ada di bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi. Nah, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang. Ini guys, di rumah-rumah atau di gereja yang Natal itu kan ada patung-patung itu guys, patung Yesus, patung Bunda Maria, itu kan dilarang sini. Ngapa dibuat? Nah, jadi konteks itu berhubungan semuanya guys. Jadi di Natal itu ada patung-patung. Itu adalah di ayat ini dikatakan berlaku busuk namanya.
Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disyaratkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu. Jadi, ya, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disyaratkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu, yang disuruhkan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh koloni langit sebagai bagian mereka. Jadi semua ciptaan tuh nggak boleh kita sujud menyembah kepadanya, guys. Termasuk manusia diciptakan tanpa ayah yang bernama Yesus itu, guys. Ya. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur perlindungan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang jadi sekarang ini. Tapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ya, Tuhan murka kepada Musa karena umatnya. Dan dia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi Sungai Yordan dan tidak akan masuk dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik Musa kamu. Sebab aku akan mati negeri ini dan tidak akan menyeberangi Sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi membuat patung aja nggak boleh, guys. Ini nggak ada perkara menyembah ya, membuat patungnya nggak boleh. Jangan hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu larang untuk perbuat. Ingat ya, patung menyerupai apapun termasuk menyerupai Yesus nggak boleh, guys. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Nah, ini poinnya penting nih, guys ya. Allah yang cemburu. Nah, ini Allah tuh cemburu, guys. Jadi Anda bayangkan bagaimana dengan ibu Anda. Jadi Anda tahu kisah maling kundang. Kenapa ibu maling kundang mengutuk maling kundang? Karena dia cemburu, anaknya tidak mengakui dia sebagai ibunya. Dia malah mengakui ibu yang di istana itu, guys. Dia mengakui ibunya bukan itu gitu. Itu membuat ibunya cemburu, marah sehingga mengutuk anaknya di batu. Jadi Allah seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada ibu Anda ketika Anda durhaka pada ibu Anda, ya, sama seperti Allah juga begitu. Jadi Allah tuh nggak mau ada yang lain, dia nggak mau diduakan, guys. Jadi poin syirik adalah menduakan Tuhan. Lois mengerti ya apa arti syirik. Syirik adalah menduakan Tuhan. Tuhan Allah itu diduakan dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Itu Tuhan nggak mau, cemburu deh, guys. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Makanya berlaku lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku. Sama kayak gini. Saya adalah bapak yang cemburu. Saya nggak mau anak saya itu seperti anak tetangga. Misalnya seperti anak Louis, misalnya. Anggaplah anak Louis itu suka dugem, suka mabuk, suka pacaran, suka berzina, keluar pagi-pagi, nggak pulang-pulang 3 hari. Saya nggak mau anak saya begitu. Nah, ketika anak saya tidak mau ikut saya, dia malah ikut anaknya Louis, ikut bapaknya, ikut si Louis, ya. Saya marah dong. Kenapa sih marah? Karena saya cemburu. Kamu anak saya melahirkan kamu, saya masih makan kamu. Kenapa kamu ikut dia gitu? Kenapa kamu tidak menghargai saya? Itu baru poin menghargai. Apalagi kalau anak saya sudah mengakui, saya sebagai bapak lagi. Coba Anda bayangkan ya. Anak saya kan seharusnya menyembah saya. Menyembah dalam artian menghormati saya sebagai orang tua. Misalnya kayak, Anda bayangkan ya, anak saya yang saya lahirkan, saya kasih makan, saya rawat dari kecil misalnya. Dia tidak mengakui saya sebagai bapaknya atau ibunya atau istri saya sebagai ibunya. Dia malah mengakui ibu bapak lain. Cemburu nggak kami? Cemburu. Seperti itu, guys. Jadi Allah tuh cemburu. Dia nggak mau orang kita tuh menyembah selain dia. Bagi sampai buat patungnya gitu. Itu poinnya, makanya berlaku lakum dinukum waliyadin. Karena Allah adalah yang cemburu. Dia ada punya sifat cemburu, guys. Sifat dalam artian gak bisa samakan dengan manusia ya. Kodratnya begitu memang kadarulahnya. Jadi sama kayak misalnya kayak dia maha kuasa, itu melekat pada dirinya gitu. Jadi cemburu dia. Makanya itu gak boleh, kita syirik gak boleh gitu, guys. Nah, apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Ingat, apapun juga ya, termasuk Yesus tentunya. Dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dan segera di negeri kemana kamu menyeberang sungai Yordan untuk berdirinya tidak akan lanjut umurmu di sana. Pastilah kamu punah. Ini poinnya kita tangkap, guys. Ini poinnya adalah, ingat
Ya kita pun dikatakan seperti itu, bahwa Allah itu adalah cemburu. Dia nggak mau kita tuh menyembah selain dia. Nah, lalu tiba-tiba Anda menyembah Yesus, menyembah anaknya. Bagaimana ceritanya coba? Kita soalnya menyembah bapaknya, yaitu Allah itu sendiri. Kenapa kita sembah anaknya? Paham nggak maksudnya? Ini poinnya adalah, kenapa lakum dinukum waliyadin? Kenapa nggak boleh begini begitu? Ya ini, kalau namanya cemburu, ya itu sudah pada kadar cinta. Kayak saya, kalau saya punya sifat pencemburu, saya nggak mau istri saya campur sama yang lain, nggak mau, karena saya cemburu nanti, gitu. Misalnya kayak apalah hal-hal yang bisa bikin saya cemburu lah guys, gitu. Ada pria lain lah di hadapan istri saya. Misalnya dia cinta pada pria lain, itu saya cemburu kan. Apalagi dia buat patung pria lain itu. Ya kalau buat patung berarti kan, apalagi nih patung Tuhan, patung Yesus kan patung Tuhan mereka buat, itu kan cemburu gitu ya guys. Sama kayak istri saya buat patung cowok mana gitu, dan dia suka lagi. Kalau ini kan mereka Tuhan kan, berarti sama kayak istri saya tuh mereka suamikan gitu. Jadi makanya nggak boleh dicampur gitu. Paham ya? Jadi kenapa begini ya begini. Kenapa? Ya kita pun tertulis bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Clear. Kalau sudah begitu mainnya cemburu, ya jangan coba-coba untuk menduakan dia. Nah, konteksnya makanya nggak boleh. Kalau satu ya satu aja. Kalau aturannya itu ya saja, jangan ada ikut aturan lain. Kalau dia bikin aturan nggak boleh bercampur, ya jangan bercampur, karena nanti kenapa dia cemburu guys. Paham ya? Jadi poinnya adalah dia bakal cemburu. Karena kita adalah berbeda, tetapi kita tetap bisa satu jalan. Karena berbeda, tetapi tetap satu jua. Apa hukumnya beli baju muslim pakai diskon Natal? Sampai ketemu di video selanjutnya. Apa hukumnya beli baju muslim pakai diskon Natal? Ya, ingat sekali lagi, ini nggak ada hubungan sama ibadah. Ingat, ibadahnya nggak boleh guys. Ya. Jadi misalnya ada orang jual baju, ya kan? Jual baju. Lalu dia jual baju katanya diskon Natal, ya kan? Ini kan nggak ada hubungannya sama hari Natal, nggak ada hubungan dalam artian ibadahnya kan nggak ada, itu nggak masalah, gitu guys. Paham ya? Bukan dikhususkan beli baju itu untuk dipakai acara Natal, bukan guys. Jadi harus bisa bedakan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan gini kalau anda nggak jelas, anda nggak bisa jawab nanti, nggak bisa. Kayak Louisnya nggak bisa jawab dia menyamakan semuanya. Dia menyamakan hukum itu ya, hukum ibadah itu dengan hukum sosial, nggak bisa. Mana harus belajar mana yang hukum sosial, mana hukum agama. Hukum agama Natal. Hukum sosial ekonomi. Beda guys. Kita boleh bertransaksi ekonomi dengan non muslim boleh, kayak Louisnya bebas dengan Louis. Tapi khusus untuk Natal nggak boleh. Untuk dipakai di acara Natal nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak tadi beli baju diskon Natal tuh nggak masalah. Itu kan gimmick, paham ya? Jadi gini. Biasanya kalau saya terangkan ya, biasanya kalau tiap pusat perbelanjaan tuh untuk menarik minat pembeli, ingat ya, untuk menarik minat pembeli dia akan menargetkan diskon ya, diskon Natal, diskon tahun baru, diskon Ramadan, diskon Idul Fitri. Itu nggak masalah di situ, nggak ada hubungan sama ibadahnya. Maksudnya diskon Natal itu masalah diskon ketika ketika musim Natal gitu, musim tiba guys, bukan diskon yang dijual di tempat Natal atau dalam pangkut ibadahnya, enggak gitu. Dia bedakan, sekali lagi bedakan gitu. Paham ini Luisnya harus banyak belajar ya, dia harus tahu. Jadi guys, pikiran tuh jangan sempit, jangan seperti kata tempur, kan tuh harus berwawasan luas. Jadi Islam tuh ilmunya luas, bukan hanya seperti itu. Oh ini nggak boleh berarti semua nggak boleh, nggak begitu. Misalnya kayak tadi saya bikin aturan untuk anak saya nggak boleh karena Louis ya. Misalnya nggak boleh dugem, nggak boleh merokok, nggak boleh keluar lewat jam 10. Lalu tiba-tiba dia kata, oh kalau gitu nggak boleh main sama anak saya. Enggak, saya nggak bilang nggak boleh anak saya main sama anak kamu, nggak begitu ya. Jangan diperluas. Ini pikirannya sempit guys malah. Yang saya katakan jelas ya, dalam hal ini nggak boleh. Dalam hal lain silakan, mau main bola sore kalian silakan, mau main apa, tapi di bawah jam 10 malam silakan. Bukan dugem silakan, bukan merokok silakan gitu.
Paham logika berpikirnya? Jadi ada batasannya, nggak semuanya sama rata. Kalau tulis ini dipukul rata oleh dia semuanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.